hadis ini adalah statusnya dhaif. Tapi sering dipakai oleh masyarakat umum. Mulai sampean cokane siki ketemu anak wong ninggal, begitu wong ninggal kemudian wis dikubur, wis ditutup lemah, terus pak kaum apa kemudian tokoh agama ustadz nyedak mengkuburane nggawa buku cilik. Terus dia ngucap, ya fulan kul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bong konek panjenengan mangke dipuntang letiteng malaikat mungkar kelawan nakir, jawab sapa panjenengan, man buka sapa Tuhan panjenengan, jawab sapa panjenengan, Tuhan ningsun Allah. Mangke panjenengan dipuntang letiteng malaikat mungkar kelawan nakir, wa ma nabiyuka, yaitu siapa nabi panjenengan, jawab sapa panjenengan, nabi ingsun Muhammad. Nah, berdasarkan hadis dhaif, dan kita tidak boleh melakukan perbuatan berdasarkan hadis dhaif. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله الله ربي. Dan berikutnya, kultu aku berkata di sini maksudnya adalah pengarang kitab. Waqad yakunu talqinu bidzikri hadis. Dan terkadang talqin itu bisa menyebutkan hadis di sisi orang laki-laki yang alim. Jadi talqin kadang-kadang bisa berwujud menyebutkan hadis di sisi orang yang alim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nuaim terkait masalah riwayat kematian seorang ulama besar, Abu Zur'ah. Dulu pernah disinggung di bab awal kalau tidak salah. Itu tatkala Abu Zur'ah Abu Zur'ah tatkala Abu Zur'ah kana fi syauki wa indahu Abu Hatim wa Muhammad bin Salamah. Tatkala seorang tokoh besar, ulama besar, seorang yang alim pada zamannya yang bernama Abu Zur'ah, dia hendak akan meninggal. Abu Zur'ah garap meninggal. Sementara di sisinya terdapat ulama-ulama yang lain. Ulama yang lain pada tidik. Di antaranya adalah Abu Hatim, Muhammad bin Salamah, Mundir bin Sadan, dan banyak-banyak lagi ulama-ulama yang lain. Sing teka akeh ulama-ulama sing diane. Tapi ulama-ulama itu semuanya malu hendak menalkin Abu Zur'ah. Ulama-ulama mau ki dheweke isin garep nalkin Mang Abu Zur'ah karena Abu Zur'ah dalam pandangan mereka tingkat ilmunya, tingkat waraunya, tingkat ketakwaannya, tingkat kesolehannya di atas mereka semuanya sehingga mereka malu. Lantas kemudian mereka mencari jalan keluar, di antaranya mereka menyebutkan hadis talqin. Terus mereka akhirnya menyebutkan hadis talqin di sisi orang alim itu yang dimaksud adalah Abu Zur'ah. Faqalu, kemudian mereka berkata di sini adalah ulama-ulama seperti Abu Hatim, Muhammad bin Salamah, Mundir bin Sadan, dan ulama-ulama lainnya. Ya ashabina, wahai sahabat-sahabatku, mari kita sama-sama kita sebutkan di sisinya, kita sebutkan di sisi Abu Zur'ah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian qala, mengawali pembicaraan itu di sisi yaitu Abu Zur'ah, berkata Muhammad bin Salamah, hadasana telah menyebutkan kepada kami Duhaq bin Mukhallad. Jadi di sisi Abu Zur'ah, maka kemudian Muhammad bin Salamah berkata, telah menyebutkan kepada kami Duhaq bin Mahlad, telah menyebutkan kepada kami Abu Hashim, sungguh telah berkata kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Sholih dari Abu Harib. Kemudian dia tidak meneruskan, tekan konotok. Terus diteruskan yang dia berkata Abu Hatim meneruskan perkataan sahabatnya tadi. Hadasana telah menyebutkan kepada kami Bundar. Hadasana telah menyebutkan kepada kami Abu Ngasim dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Sholih bin Abi Harib. Kemudian dia tidak meneruskan lagi. Ulama-ulama sing diane menang, malu karena kepada Abu Zur'ah. Lantas kemudian
Faqala Abu Zur'ah sing wong mau kerep meninggal kemudian berkata, ini perkataan Abu Zur'ah di dalam posisi dia mau sakaratul maut. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Ngasim dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Soli, dari yaitu Ibnu Abi Horib dari Kasir bin Murrah al-Hadrami dari Mu'ad bin Jabal. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Begitu dia selesai mengucapkan kalimat itu, mati. Sampai nulih nalkin kami wong alim, kemudian dengan jalan seperti itu menyebutkan hadis talqin. Wah, masya Allah ya, saya takjub seperti ini. Ada orang mau meninggal masih bisa menyebutkan sanad hadis. Wah, betapa bahagianya dia. Garap meninggal bisa meriwayatkan hadis, menyebutkan hadis yang berkaitan dengan masalah talqin. Yang seperti ini maka boleh, diperbolehkan di dalam Islam. Nah, ini talqin. Sekalipun besok masih ada lanjutannya. Sekarang masuk ke bab terkait masalah perbedaannya supaya kita komplit. Ini talqin yang disunahkan. Ini talqin yang disunahkan. Nah, sekarang talqin yang menjadi perbedaan ulama, yaitu talqin sesudah mati. Talqin sesudah mati ini menjadi perbedaan perselisihan di kalangan ulama. Apakah ada hadisnya? Ada hadis yang menyebutkan seakan-akan talqin itu dilakukan untuk orang setelah mati. Nanti kita lihat status hadisnya. Di dalam hadis itu adalah riwayatnya dari Damrah bin Habib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada dia. Ahadi tabi'ina, dia adalah salah seorang tokoh tabi'in. Qala berkata dia, yaitu Damrah bin Habib. Qala dia berkata, kanu yastakhibuna idza suwiya 'alal mayyit qabruhu fa in tasarafa wa in sarafa an-nasu anhu. Kata dia, yaitu keadaan mereka para sahabat-sahabat Nabi adalah mencintai atau menyunahkan apabila jenazah itu telah dikubur, ditutup rata dengan tanah. Kalimatnya seperti itu. Nek ana wong mati wis dikubur, wis ditutup jasadnya dengan tanah. Lantas kemudian fa'ing sarafa, dan kemudian manusia-manusia berpaling meninggalkan mayit itu. Terus wong-wong sing pada bertakziah pada balik, maka hendaklah diucapkan kepada hamba itu yang berada di dalam kuburan itu, berkatalah, hendaklah seseorang kemudian berkata kepada orang yang meninggal itu, ya fulan, wahai si fulan, kul la ilaha illallah salasam marrah, 3 kali. Kalimatnya seperti itu. Ya fulan, wahai si fulan, kul, katakanlah, Rabbi Allahu, Tuhanku adalah Allah. Wa dinil Islamu, dan agamaku adalah Islam. Kemudian wa Nabi Muhammadin, dan nabiku adalah Muhammad. Talqin yang dadi landasan sing biasa dilakoni nang masyarakat umum. Ya talqin tatkala wong wis ninggal dikubur. Landasan hadis ini, hadis riwayat dari Damrah Habib radhiyallahu anhu. Ini adalah hadisnya adalah mauquf. Mauquf statusnya berarti bukan perkataan Nabi, tapi kemudian perkataan tabi'in menyandarkan kepada Nabi. Ana ulama tabi'in menyandarkan perkataan Nabi ke status hadisnya jenengane mauquf. Jenengane hadisnya statusnya adalah mauquf. Ana perkataan tabi'in tapi dia ngomong berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengane hadis mauquf. Nah, sing jenengane tabi'in, kita tahu sing jenengane generasi Islam, sahabat Nabi, muridnya sahabat Nabi, jenengane yaitu tabi'in. Muridnya tabi'in berarti tabi'ut tabi'in. Mereka lah yang semuanya sing disebut dengan salafus soleh.
Nah, status hadis ini mauquf, berarti bukan perkataan sahabat Nabi dari kelompok yaitu tabi'in, tapi ngomong kue perkataan Nabi. Itu seperti itu maksudnya. Nah, lantas hadis ini oleh kemudian beberapa ulama dikritisi. Contoh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hadis ini telah disepakati oleh kalangan ulama dhaif. Hadis tadi itu disepakati dhaifnya. Dan kita tahu, tidak boleh kita berhukum atau melakukan suatu amalan berdasarkan hadis dhaif. Menurut Ibnu Qayyim, sepakat ulama, hadis ini adalah statusnya dhaif. Tapi sering dipakai oleh masyarakat umum. Mulai sampean cokane siki ketemu anak wong ninggal, begitu wong ninggal kemudian wis dikubur, wis ditutup lemah, terus pak kaum apa kemudian tokoh agama ustadz nyedak mengkuburane nggawa buku cilik. Terus dia ngucap, ya fulan kul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bong konek panjenengan mangke dipuntang letiteng malaikat mungkar kelawan nakir, jawab sapa panjenengan, man buka sapa Tuhan panjenengan, jawab sapa panjenengan, Tuhan ningsun Allah. Mangke panjenengan dipuntang letiteng malaikat mungkar kelawan nakir, wa ma nabiyuka, yaitu siapa nabi panjenengan, jawab sapa panjenengan, nabi ingsun Muhammad. Nah, kita berdasarkan hadis dhaif, dan kita tidak boleh melakukan perbuatan berdasarkan hadis bok sampean ngesuk satu saat ngobrol-ngobrol lebih wong, oh kuwi hadisnya dhaif. Hadisnya riwayatnya seperti ini kan, Hadrami. Dikritisi oleh banyak ulama, contohnya Ibnu Qayyim menyebutkan hadis itu disepakati dhaif. Menurut menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan berkata hadis ini lemah. Berarti lemah pada bait dhaif. Menurut kemudian Al-Haisami sanadnya tidak dikenal. Menurut yang lain yaitu Al-Miz bin Abdul Salam tidak ada sanad yang sahih yang menyebutkan hadis talqin setelah manusia dikubur. Berarti cukup jelas wong talqin setelah dikubur, berarti ini bagian tidak disandarkan kepada hadis yang sahih. Artinya kalau suatu saat kemudian kita tanya dan berbuat dengan perbuatan yang bukan berdasarkan hadis yang sahih, maka tidak boleh. Itu seperti itu. Sing sohe sing mau talqin seuwise wong durung ninggal. Nah, sekarang untuk penutup berkata yaitu Syekh Muhammad bin Shalih yaitu bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin berkata, talqinul mayyit ba'da dafnihi, menalkin mayit setelah dikubur, mabniyun ala hadisin, yaitu telah ada di dalam landasan hadis Abi Umamah. Mudah-mudahan Allah meridai kepada Abi Umamah. Akan tetapi manusia itu berselisih tentang sahih apakah tidak sahih hadis itu. Ulama banyak berselisih, memperselisihkan hadis itu. Tetapi wasawabu, yang benar, hadis itu adalah dhaif. Maka apabila kemudian siapa saja yang melakukan itu, berarti melakukan didasarkan dengan hadis yang dhaif, dan kita tidak boleh melakukan suatu amalan berdasarkan hadis dhaif. Barang siapa melakukan suatu amalan sementara berdasarkan hadis dhaif, maka ini adalah bid'atun, sesuatu perbuatan bid'ah. Karena ini tidak didasarkan oleh perbuatan Rasulullah SAW dan perbuatan sahabat-sahabat Nabi. Artinya berarti talqin jelas. Ana talqin sing disyariatkan nang Islam, ada talqin yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Contohnya itu besok masih di bab terkait masalah talqin, tapi kisah-kisah tatkala kemudian ditalqin. Ini wa insyaallah pada pertemuan selanjutnya masih di bab talqin, membahas masalah kisah-kisah orang-orang tatkala ditalqin. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait masalah ini, mungkin tafadhol silakan, atau mungkin ditambahkan, atau mungkin yang lain-lain sampean siki wis entuk tangi. Cekap ya. Ya, nakhtimu bihadza majlis ta'lim wa bizawati Rasulillah
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.